Bapak mah jualan ya Pak. Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun, takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih Syawal nih teman-teman, kami dari Rumah Sedekah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin karena kami ini baru saja nih teman-teman santrinya itu baru pada balik. Tanpa kecuali saya juga nih baru balik, makanya podcast Ngopi Seni ini baru diadain lagi. Terima kasih untuk menonton setia podcast Ngopi Seni, dan kami ucapkan selamat menikmati perbincangan hari ini lagi, dan tentunya tayang di hari Rabu malam Kamis di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Guys, kali ini kita kedatangan dari seorang yang sangat luar biasa. Saya lihat, aduh, titelnya banyak banget. Beliau ini pastinya sudah pengalaman ya di bisnis, yaitu lawyer. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita sapa nih karena bintang tamunya ini udah ada di dalam Zoom, karena kita mungkin posisinya masih belum bisa bertatap muka ya dengan bintang tamu kali ini. Tapi tidak apa-apa, kita akan bincang-bincang di Zoom bersama Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas. Iya, Ngopam. sama-sama, Pak. Ya. Pak Yogi Saputro gitu, Pak. Benar. Kayak kelihatannya masih muda sekali, tapi ini pangkatnya banyak banget, Pak. Masih muda. Ya. Mau Ngeri-ngeri 40. sedap, Pak, saya lihatnya, Pak. Pak Yogi ini asalnya dari mana, Pak? Saya asli Tulungagung. Kelahiran Tulungagung, cuma kantor di Surabaya. Sekarang tapi domisilinya di Surabaya sekarang. Ya, Surabaya. Mobile terus karena punya kantor di Surabaya, ada kantor di Tulungagung juga. Ada juga kantor di Kediri. Oh, Juga ngurusi berarti bisnis gitu ya, di Pak? Malang juga, sama Mas Faisal itu. Oh, iya. Mas Faisal, minal aidin Mas Faisal. Tuh, belum ketemu langsung tadi sama Mas Faisal ya. Berarti tiap ininya hidupnya jalan-jalan mulu, Pak, muter-muter mulu, Pak. Oh iya, muter terus. Kalau mungkin waktu ada kegiatan penanganan kasus di Jakarta, di Semarang, Bandung, Bali, lalu kemarin juga di Banjarmasin. Ini juga saya diminta untuk menemani misi dagang Ibu Gubernur di Hong Kong tanggal 13 sampai 17. Saya juga ikut hadir. Jadi mobile terus ini Mas emang. Wah,
Sangat luar biasa sekali ini, Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, sedikit berbicara dengan perjalanan kisah Bapak tentang pendidikannya, Pak. Nah, Bapak ini pendidikannya gimana tuh, Pak? Awal mulanya. Saya dulu malah awalnya itu lulusan ini ya, perawat dulu. Saya malah aslinya itu perawat. Jadi dulu sekolah perawat, tapi passion saya sepertinya bukan di situ. Akhirnya bisnis, dari bisnis bertemu banyak teman, lalu juga sering di dalam perjalanan bisnis itu ketemu apa legal-legal ya bahasanya. Terus seringkali dalam bisnis itu memang butuh butuh pengacara, butuh kontrak drafting, dan itu saya malah belajar di situ. Malah saya meyakini bahwa mungkin passion saya malah di dunia hukum ya. Jadi setelah justru ketika saya di dalam dunia bisnis, saya malah sekolah hukum. Setelah ambil S1 hukum, saya ambil pendidikan pengacara, advokat, ambil S2, lalu ambil S3, sama saya juga ngambil beberapa pendidikan kurator, likuidator, mediator, ya sampai sekarang jadi profesi akhirnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisnis pengacara itu bukan bisnis ya, jadi pengacara itu profesi seperti halnya ada profesi dokter, perawat dan sebagainya itu. Jadi seperti itu. Itu tadi dikatakan awal mulanya perawat, Pak. Iya. Walaupun justru sebenarnya memang saya akui bahwa di industri hukum itu memang di situ memang kalau kita tahu dikatakan ini jasa, itu memang kalau kita tahu celahnya memang sangat menjanjikan. Dalam arti menjanjikan itu ya menghasilkan banyak keuntungan, ya memasukkan banyak. Ya, sangat menjanjikan di dunia hukum. Nah, tadi itu pertama kali menjadi perawat itu sempat lulus atau emang enggak? Oh, sudah lulus. Bahkan lulus, saya lulusan terbaik. Saya kumlot. Lulusan terbaik, bahkan sempat ditawari untuk kerja di rumah sakit. Cuma saya sudah dari kuliah memang bisnis. Lebih baik mungkin enak bisnis ya, karena uangnya banyakkan bisnis sih daripada jadi perawat sepertinya. Tapi hikmahnya ya saya mungkin ditakdirkan untuk kuliah di perawat itu, saya ketemu istri saya di situ. Jadi hikmahnya ya insya Allah jadi kuliah perawat itu hanya untuk menjemput jodoh aja mungkin. Nah, tapi itu pas waktu kuliah hukumnya itu berarti udah punya bisnis sampingan gitu, Pak, sebelum kuliah di SMA. Sudah. Nah, itu sudah punya bisnis sampingan. Bagaimana kepikirannya kok menjadi nyambung ke hukumnya itu, Pak? Jadi di dalam dunia bisnis itu mau tidak mau secara langsung maupun tidak langsung itu pasti bersentuhan dalam dunia hukum ya, karena perizinan itu butuh dalam, kita harus memahami undang-undang juga, izin bisnis, lalu juga mungkin kita seringkali di dalam bisnis, contoh Anda memiliki restoran, itu kalau tidak memiliki saluran pembuangan limbah, itu juga melanggar hukum. Itu kalau kita tidak paham hukum, itu juga jadi masalah buat kita. Ketenaga kerjaan, Anda tidak memahami Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga jadi masalah hukum juga. Anda perumahan, beli rumah, beli tanah, sekarang kan banyak itu developer modal dengkul, tanah belum lunas sudah ditawarkan, itu juga melanggar hukum. Itu di Undang-Undang Perumahan Pemukiman itu juga tidak boleh. Jadi di dalam bisnis itu sebenarnya semuanya itu bersinggungan dengan dunia hukum. Saya memahami itu dan saya melihat bahwa di profesi sebagai lawyer khususnya itu peran dalam bisnis itu sangat besar.
saya merasakan justru ketika saya menjadi pengacara, bisnis saya malah membesar. Karena saya tahu secara hukum itu bagaimana cara membesarkan bisnis, jaringan saya semakin luas, dan pengacara itu enaknya bisa masuk ke semua lini. Jadi itu yang saya pergunakan. Justru sangat mendukung bisnis saya. Berarti di dalam kehidupan itu pasti ada bersangkut pautnya dengan bisnis lawyer ya Pak ya? Ya, di dalam bisnis itu kan ada 3 faktor yang memang harus ada ya dalam bisnis agar kita itu tidak gagal. Yang pertama itu memang kita harus punya mentor. Jadi kita ini bisnis ini mau dikemanakan, kita harus punya sosok profil yang sudah sukses di bisnis itu. Jadi kalau mencoba itu resikonya sangat besar. Yang kedua yang harus ada dalam bisnis itu adalah keuangan. Jadi direktur keuangan itu atau akuntan itu sangat penting ya, strategis di situ. Kalau kita tidak paham keuangan, uang bocor kemana-mana, uang keluar masuk, kita tidak bisa pantau dan sebagainya, itu resiko untuk boncos juga di bisnis kita. Yang ketiga, itu sisi legal atau pengacara di dalam bisnis juga penting. Jadi perusahaan kalau tidak punya legal konsultan atau seorang pengacara, itu juga riskan karena dalam bisnis itu seringkali kita harus berkontrak dengan pihak lain. Kita kirim barang, terima barang, menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan lain. Itu kan butuh kontrak ya. Kontrak itu kalau kita tidak hati-hati itu juga berbahaya buat bisnis kita. Lalu membesarkan bisnis, merger dan sebagainya itu butuh tenaga lawyer juga untuk merger. Jadi ketiga hal itu sangat penting dalam bisnis. Kalau tidak ada mentor, akuntan, dan pengacara atau legal konsultan, bisnis itu akan rawan sekali. Itu menurut saya. Tapi dulu kan bisnisnya Pak, sampai sekarang juga masih berbisnis, itu bisnisnya sama nggak Pak dengan waktu dulu yang diambil itu? Bisnis yang Bapak sekarang jalani itu? Oh enggak. Dulu saya bisnis awal waktu kuliah itu saya buka warnet itu ada 11 itu. Sekarang tutup semua. Eranya sudah era Android ya, warnet sudah tidak dibutuhkan. Ya, buka 11 tempat tutup semua sudah. 11 tempat itu bisnis apa Pak? Warnet. Warung internet. Ya Allah. Iya. Dulu saya favorit banget tuh waktu di pondok. Oh iya. Kalau mahasiswa dulu pelanggan saya mahasiswa banyak sekali dulu. Kalau sekarang kan pondok mahasiswa kan bisa pakai HP ya Pak, bisa bebas. Dulu nggak ada HP, warnet itu cita-cita banget tuh, keluar Jumat warnetan itu kan saya merasakan wah enak lah. Sampai jam-jaman ya di warnet ya. Sampai jam-jaman, apalagi kalau misalnya pura-pura izin kemis malam Jumat, bis Jumatnya kan libur, begadang di warnet. Zaman dulu, kalau sekarang udah beda. Dulu juga di warnet itu dulu saya juga merasakan ada persinggungan dengan hukum itu. Di warnet itu kan dulu banyak sekali teman-teman warnet itu pakai Windows itu bajakan. Nah, karena itu menghemat dana. Karena dulu kan satu lisensi aja 800.000. Jadi kebanyakan pakai bajakan. Akhirnya waktu itu saya ingat di 2008 itu banyak sekali razia juga di warnet. Nah itu saya merasakan banget bahwa pengetahuan kita tentang hukum itu juga penting. Berarti akhirnya saya belajar di situ. Ya. Main aman aja dulu. Akhirnya sempat pindah ke Linux juga dulu. Waktu itu kan ada Windows, ada Linux yang gratis. Tapi ketika kita hijrah ke Linux, user-user itu tidak familiar. Akhirnya sepi. Kalau enggak Windows kan begitu. Dilemanya di situ. Tapi kalau Windows harus yang resmi lisensi. Kalau mau resmi ya modalnya lebih banyak. Jadi dilemanya di situ. Tapi emang passionnya di situ Pak, kok bisa membangun bisnis warnet Pak? Kan awalnya perawat nih punya bisnis. Dulu karena memang kan berarti kan matematikanya tentang perkabelan Pak, perjaringan. Jadi di warnet itu kan karena dulu sering ngerjakan tugas juga kan.
Mengerjakan tugas, cari bahan, itu kan di warnet juga. Jadi ini kok rame terus, wah ini peluangnya bagus. Saya aja menghabiskan waktu 3-4 jam setiap hari di warnet. Kenapa tidak buka sendiri? Buka satu, tagihan buka terus, banyak. Nah itu akhirnya lama-kelamaan banyak HP sudah Android, lalu juga sudah eranya sudah internet juga lewat HP sudah banyak. Akhirnya kan sepi-sepi, teman-teman lain juga sudah banyak yang tutup, akhirnya ya pindah haluan, buka bisnis yang lain banyak. Sekarang buka bisnisnya apa, Pak? Apa Saya punya, aja? saya kalau di sisi lawyer, saya punya beberapa firma hukum, ada 3 firma hukum yang sudah saya buka, lalu juga untuk sebagai pengabdian ke masyarakat saya juga membuat 2 LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lalu dari bisnis yang lain saya buka kafe, buka resto. Ini yang mau buka, insya Allah di tahun ini nanti kita buka tempat wisata di Blitar. Lalu juga kita punya, saya sebagai komisaris di salah satu resort di Pulau Batam juga. Sama ini bisnis sekarang yang lagi tren kecantikan ya, saya ikut jadi pemodal di situ. Banyak ya, Pak. Banyak yang digelutin ternyata, bukan hanya lawyer saja. Pak, kita akan disambung di season 2 ya, Pak. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang bisnis lawyernya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Opopart. Caranya, buka aplikasi Opopart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Opopart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam tentang bisnis lawyer bersama Pak Yogi. Pak Yogi, ini kan bisnis lawyer nih, Pak. Nah, yang saya pengen tanyakan tuh, membangun bisnis lawyer itu kan nggak mungkin sendiri ya, Pak. Pastinya dengan beberapa orang ya, Pak. Bener nggak sih, Pak, seperti itu, Pak? Jadi profesi pengacara itu harus dibedakan ya Pak. Jadi gini, untuk yang dikatakan bisnis lawyer itu mungkin mendirikan perusahaan
firma hukum ya, mungkin yang dimaksud itu. Karena untuk berprofesi sebagai pengacara itu kan tidak harus mendirikan firma hukum, pribadi mandiri itu bisa. Jadi seorang pengacara setelah diangkat dan disumpah sebagai seorang pengacara, seorang lawyer, itu dia bisa berpraktek mandiri. Atau dia bisa bergabung dengan firma hukum yang sudah ada, atau mendirikan firma hukum sendiri, itu bisa. Jadi syarat misalnya agar bisa menjadi seorang pengacara memang itu harus dilalui dulu. Syarat utamanya memang misalnya ada mahasiswa yang berkuliah di jurusan hukum, dia bisa memilih menjadi profesi sebagai pengacara, jaksa, hakim, atau mungkin dia juga bisa menjadi polisi misalnya. Nah, cuma dia kalau mahasiswa ini ingin menjadi seorang pengacara, setelah lulus hukum, dia harus mengikuti pendidikan advokat. Setelah mengikuti pendidikan advokat, ada ujiannya. Setelah mengikuti ujian, harus magang dulu di kantor advokat selama 2 tahun. Kalau usianya sudah memenuhi, karena advokat itu harus berumur minimal 25 tahun, itu baru bisa mengajukan untuk pengangkatan, lalu disumpah sebagai advokat. Seperti itu, Mas. Setelah menjadi resmi jadi advokat, nah, itu kan pertanyaannya dalam bisnis manapun. Jadi kita itu kalau advokat, namanya advokat kan tetap profesi ya. Dikatakan bisnis tetap bisnis, itu kan kita memberikan jasa advokasi kan begitu. Nah, sekarang tinggal di dalam profesi manapun, di dalam bisnis manapun, itu kan intinya ketika kita sudah memiliki bisnis itu, legalnya sebagai advokat sudah melekat, sekarang ada bagaimana caranya mencari ibaratnya jasa dia bisa digunakan kan begitu. Agar jasa dia bisa digunakan, dia kan memang pertama harus ibaratnya kalau orang bisnis itu punya toko ya, kalau advokat tuh harus punya kantornya, bisa di rumah, bisa sewa, bisa mungkin bergabung dengan kantor hukum yang sudah jalan sebagai associate. Nah itu sambil mengasah pengalaman. Nah itu, dan advokat itu kan di dalam dunia advokat itu juga ada yang namanya spesialisasi. Jadi nanti di dalam perjalanan beracara namanya, itu tentunya pasti merasa advokat ini, saya passionnya ini spesialisasi itu di mana. Bisa nanti di hukum keluarga, biasanya ya kebanyakan ngurusi perceraian, waris, gugatan, misalnya ingin permohonan poligami. Nah itu biasanya beracara di pengadilan agama. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang spesialisasi, saya di pidana, biasa ngurusi kasus ya. Seringkali beracara dia nemani untuk pelaporan polisi di Polres, di Polda, di Mabes. Nah, seperti itu, pendampingan hukum lah, seperti itu. Atau yang biasa passion saya di acara perdata nih, biasa ngurusi gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah itu juga ada. Saya sendiri beberapa kali karena ngurus kasus-kasus perdata, lalu juga sebagai corporate lawyer, sebagai pengacara perusahaan, banyak kontrak dengan perusahaan, sehingga saya juga
diminta untuk ngurusi kepailitan, lalu PKPU. Jadi saya juga ngambil spesialisasi di situ. Dan saya memang khusus saya memilih berspesialisasi di perkara-perkara yang dalam tanda kutip cuannya besar. Di perkara-perkara perusahaan, dagang, kepailitan, PKPU itu perkara-perkara yang hak cipta, merek itu kan perkara-perkara yang melibatkan keuangan yang besar. Dan saya memang ambil langsung segmentasi menengah ke atas. Kita tidak pungkiri di manapun itu kan ini industri hukum ya, kita mohon maaf, itu juga ada segmentasi menengah ke bawah, ada segmentasi menengah ke atas. Jadi pengacara itu kan tarifnya sangat sangat tidak bisa ada patennya, itu tidak ada. Karena juga tergantung dari pengalaman, juga tergantung dari nama besar, brand, dan sebagainya. Mohon maaf, saya juga melihat ada pengacara-pengacara yang rela dibayar hanya 1 juta, 2,5 juta. Itu memang dia mungkin mengambil segmentasi menengah ke bawah, yang penting banyak, nggak apa-apa. Ada juga pengacara-pengacara yang mengambil segmentasi menengah ke atas. Nilainya fee lawyernya itu juga sudah sampai miliaran rupiah. Kita contoh saja sebut nama yang paling ngetren, Bapak Hotman Paris, itu kan juga tarifnya sangat tinggi. Tarif tertinggi saya yang pernah saya dapatkan itu per kontrak kasus bersih itu 6 miliar rupiah. Itu yang pernah saya dapatkan. Itu saya selesaikan dalam 1 tahun selesai. Itu yang pernah rekor saya, yang pernah saya dapatkan di firma hukum saya. Tapi ngambil spesialis itu ada kuliahnya lagi atau cuma berupa pengalaman magang seperti itu, Pak? Oh enggak, spesialisasi itu ada pendidikannya. Contoh pengacara pajak, itu kan tidak semua pengacara bisa beracara di pengadilan pajak ya, karena harus punya kartu pengacara pajak. Nah itu harus ada pendidikan, harus ikut pendidikan. Saya sudah ikut pendidikan pengacara pajak, jadi saya bisa beracara di pengadilan pajak. Mungkin juga ada yang spesialisasi, mau ngambil spesialisasi di cukai. Nah itu juga harus ada pendidikannya juga, tambahan pendidikan Mas, seperti itu. Walaupun sebenarnya setelah lulus pengacara sudah bisa beracara di mana saja, pengadilan agama bisa, di pengadilan militer bisa, beracara di pengadilan niaga juga bisa. Itu tapi lebih ada spesialisasi lagi ketika dia sudah pengalaman sering ambil situ, ditambah dengan pendidikan tambahan, jadi bisa dikatakan spesialisasi. Mas kalau lihat nama saya di belakang itu ada namanya yang berawalan C, contoh CTL, Certified Tax Lawyer, berarti saya tersertifikasi sebagai pengacara spesialis pajak. Ada yang CIL, CLI, Certified Liquidator, berarti saya memang punya sertifikasi sebagai liquidator juga, seperti itu. Nah tadi kan dikatakan ini ya Pak, personal juga kita bisa membangun profesi lawyer ya Pak, profesi pengacara. Tapi manakala ada suatu kasus Pak, kalau misalnya kasus itu istilahnya rebutan gitu Pak, salah satu dari pihak lain itu dia ada pengacara juga. Itu kan dalam artian saya sebagai orang awam nih Pak, pengetahuan saya itu berarti adu firman hukum nih Pak. Nah itu bagaimana Pak kalau misalnya emang kita personal? Oh tidak, Adu. Tidak ada namanya rebutan firman hukum, itu tidak. Jadi bahasanya kita itu nyawanya seorang pengacara itu dari surat kuasa. Dia mengklaim bahwa saya menangani kasus ABC itu kan berdasarkan dari kuasa.
Jadi ada yang namanya kuasa khusus, dia nanti diberi kuasa untuk menangani suatu kasus. Itu berarti dia sudah secara resmi sebagai pengacara yang memberi kuasa, begitu Mas. Mungkin sebelum menerima kuasa, sebelum seorang klien itu sebelum memberikan kuasa kepada seorang advokat, mungkin dia mengadakan banding ya. Jadi dipilih mana advokat yang paling pas buat dia berdasarkan pengalaman, juga mungkin dari komunikasi yang bagus, lalu juga track recordnya. Nah itu klien akan memilih mana yang akan dia pilih sebagai advokat dia gitu. Jadi tidak ada namanya apa saling enggak, bukan seperti itu. Karena juga kita sebagai advokat itu punya, sebagai profesi itu kan ada kode etik, kita juga ada dewan pengawas. Ketika seseorang sudah memiliki advokat, kita tiba-tiba masuk mempengaruhi klien yang sudah punya advokat untuk memecat advokat sebelumnya, itu secara kode etik kita tidak boleh. Nanti ada kalau sampai ketahuan seperti itu, kita bisa dilaporkan ke dewan etik, kita bisa kena sanksi, mulai sanksi teguran, diskors, bahkan dicabut dicabut hak praktek kita sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Oke, paham. Nah, sekarang yang banyak Bapak kerjakan itu apa, Pak? Yang di tahun 2023 lah, Pak. Yang banyak menangani kasus seperti apa, Pak? Karena saya bukan pengacara secara pribadi, karena saya juga berbadan hukum sebagai firma hukum ya, jadi tentunya saya juga punya associate, punya partner, staf pengacara juga banyak, jadi semua kasus kita terima. Lalu kita akan bagi sesuai bidangnya, nanti saya akan disposisikan, misal ada kasus ini hukum keluarga, saya disposisikan ke bagian divisi hukum keluarga. Ada kasus perdata, kita akan disposisikan kasus perdata. Ada kasus kepailitan, kita akan disposisikan kepada yang ahli di bidang itu. Saya tinggal memantau, dan mungkin ketika itu memang kasus yang memang kelihatannya agak berat, agak besar, saya yang akan terlibat langsung, saya akan pilih, saya akan terlibat langsung di sini, maka saya akan jalankan. Tapi kasus-kasus lain yang sudah saya pastikan itu ditangani oleh tim yang benar, tim yang tepat, tim yang ahli, di bawah saya sudah jalan sendiri. Saya tinggal memantau saja. Kita adakan rapat setiap minggu, setiap 3 hari sekali untuk membahas masalah itu. Nanti tinggal diberikan arahan-arahan saja, seperti itu. Nah, tadi saya dengar di awal, Pak, tentang pengabdian masyarakat itu, Pak. Itu seperti apa, Pak, pengabdian masyarakat di bagian Bapak itu? Ya, di dalam kepengacaraan ya, di dalam undang-undang advokat juga sebenarnya sudah jelas kita itu sebenarnya tidak boleh menolak kasus, dan kita diminta untuk pengabdian itu berupa pro bono. Pro bono itu tidak memberikan tarif kepada kasus-kasus tertentu. Contohnya kepada kasus pidana yang berkasus ini tidak memiliki biaya. Jadi ada seseorang yang dizalimi, tidak punya biaya, datang ke kita menunjukkan surat ketidakmampu, ya kita harus tangani, tidak boleh ditolak. Dan itu kita juga tidak menarik uang sepeser pun. Di dalam pengacara itu kan ada namanya biaya advokat, lawyer fee, ada transportasi, ada success fee. Dari ketiga komponen biaya ini kita hilangkan semua. Bahkan kita bermodal sendiri untuk
membantu mereka memang yang kesusahan dan tanpa biaya. Nah, itu juga ditangani. Nanti masuknya divisi yang LBH, Lembaga Bantuan Hukum kita yang dalam satu kantor kita. Itu ada, Mas. Oh gitu, siap. Nah, ini saya pengen menanyakan tapi agak nyeleneh ya Pak. Udah lama sih pengen ditanyakan ke bagian advokat itu. Kalau Gimana? advokat itu saya pernah mendengar advokat itu pekerjaan yang agak kurang baik karena membela sesuatu yang salah gitu. Itu benar nggak sih Pak? Oh, saya tegaskan itu salah. Jadi begini, advokat itu sebenarnya inti dari pembelaannya itu adalah sebatas menjaga hak-hak klien kita. Misal gini, saya kasih contoh ya. Maling itu pencuri, jelas kitab undang-undangnya yang digunakan dalam pasal pidana itu kan kita beracuannya di KUHP sama KUHAP, dan begitu. Jangan sampai seorang pencuri kita bela itu di luar itu berlebihan hukumannya. Pencuri ya kalau dia bersalah ya masuk penjara. Jangan ditambahin dikebukin, di dalam sel disiksa, kan begitu. Jangan sampai dia nanti didakwakan di hal lain yang bukan yang dia tidak lakukan, kan begitu. Jadi pengacara juga sebagai penyeimbang. Jangan sampai seseorang dikriminalisasi, didakwa di luar yang dia lakukan. Soalnya ini juga sering terjadi seperti itu. Kita mendudukkan masalah pas di tempat yang tepat. Pencuri itu salah, tapi jangan didakwa dia ditambahi yang lain. Yang dicuri misalnya 1 kilo, ditambahi ternyata jadi 6 kilo. Itu kan tidak pas. Kita sebagai membela bahwa didudukkan di tempat yang pas. Kita sebagai salah satu penegak hukum di antara 4 penegak hukum, yaitu polisi, pengacara, jaksa, dan hakim, kita berperan juga sebagai menegakkan hukum dengan benar. Tidak berlebihan, tapi pas di tempatnya. Seperti itu, Mas. Memang di luar sana ibaratnya, ini pengacara membela yang salah. Itu membela dalam artian, kalau dia salah, ya sesuai kesalahannya saja. Jangan lebih dari itu. Dan perlu digarisbawahi juga, pengacara itu tidak ada yang independen. Pengacara itu pasti memihak. Memihak siapa? Memihak kliennya. Dalam arti kita juga melakukan pembelaan itu agar dilihat juga bahwa bisa meringankan setidaknya hukuman ke klien. Tapi bila dia memang tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Karena juga kita seringkali mendapatkan kasus klien-klien orang yang nggak bersalah, tapi kok duduk di meja pesakitan. Itu sering kita tangani. Nah, jadi kita hanya mendudukkan di tempat yang tepat saja, berusaha di situ. Itu, Mas. Oh gitu. Paham. Berarti sesuai dengan apa hukumannya, contoh kayak tadi maling ya juga. Iya. Oke Pak, kita akan lanjut di season ketiga Pak. Jangan kemana-mana, untuk pemirsa tetap di podcast Kopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur di channel YouTube Rumah Stikanatullah bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Opopart. Caranya, buka aplikasi Opopart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim.
Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Opamart di handphone kamu. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bank Jatim Syariah. Pemirsa, kita masuk ke season 3, pastinya tahu kita semua. Season 3 adalah season di mana kita akan berbincang tentang sedekah bersama Pak Yogi nih. Pak, kita mau nanya nih Pak tentang sedekah. Nah, ini dari beberapa bintang tamu yang sudah kami datangi itu makna sedekah itu macam-macam. Nah, saya pengen nanya ke jenengan Pak, makna sedekah menurut jenengan itu seperti apa Pak? Makna sedekah bagi saya itu adalah berbagi. Dan berbagi itu tidak harus materi ya. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi jasa dan sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita berikan, selama itu bermanfaat bagi orang lain, itu sedekah. Bagi saya seperti itu. Apapun yang kita berikan untuk orang lain yang bermanfaat itu namanya sedekah. Dan seperti tadi Pak Yogi menjelaskan. Saya tersenyum juga sedekah. Iya, ya itu termasuk tadi Pak yang Bapak jelaskan tentang LBH, tentang bantuan hukum untuk para orang-orang yang kurang mampu, itu meminimal biaya dan juga menggratiskan, itu termasuk sedekah insya Allah. Dan kali ini juga, nah itu berbagi ilmu juga sedekah. Nah tapi pernah nggak sih Pak pengalaman jenengan gitu Pak, ketika setelah sedekah itu langsung merasakan dari apa yang disedekahkan itu, dalam artian keajaiban sedekah di dalam hidup Bapak itu pernah dirasakan nih Pak, emang benar-benar nyata dan dirasakan? Oh iya, jadi mungkin sebagai salah satu hal ya yang saya bisa sharing, sejak 5-7 tahun lalu itu ibu saya setiap Jumat ketika kondisi keuangan belum baik sampai sekarang itu tetap istiqomah untuk berbagi. Jadi ada satu tempat di Tulungagung di mana di situ tempat mangkalnya tukang becak. Itu dimulai dari ibu saya dulu, itu dia selalu istiqomah. Entah 5 bungkus, 10 bungkus, itu selalu disempatkan untuk memberi ke abang-abang becak di situ. Bahkan masyarakat sekitar sekarang banyak yang datang. Setiap hari Jumat antara jam 8 sampai 9. Dari situ saya melihat keistiqomahan ibu saya. Saya akhirnya juga tergerak ikut. Mulai dari 5 bungkus, 10 bungkus, 20 bungkus,
naik terus 30 bungkus sampai sekarang 100 bungkus setiap hari Jumat. Itu selalu istiqomah ya. Jadi apapun kondisi keuangan, pokoknya setiap hari Jumat itu wajib. Itu jadi kebiasaan hingga sekarang. Dan itu kita rasakan sekeluarga itu memang manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi semua bisnis juga lancar, pendidikan anak-anak lancar, tidak ada masalah, adem ayem. Dan kita rasakan juga rezeki setiap hari juga semakin banyak. Yang penting itu saya rasa memang ketika kita mengeluarkan uang, itu memang, ini dari mentor saya ya, kita mengeluarkan uang itu harus dengan bahagia. Karena kenapa? Kalau kita bahagia, uang yang kita keluarkan itu, dia akan datang kembali bersama teman-temannya, ngajak teman-temannya. Kan gitu. Ketika kita sedekah, kita ngasih seseorang, itu kan mereka senang, tersenyum. Jadi mereka tersenyum, doanya itu baik-baik, itu kan membuat feel kita juga bahagia. Karena feel kita bahagia, ada getaran frekuensi itu yang kita lepas ke dalam alam semesta ini juga senang, bahagia. Itu kan ada namanya bawah sadar kita merespon bahwa kita ini berkelimpahan. Nah, dari berkelimpahan itu getarannya direspon oleh sekitar, rezeki juga banyak yang datang. Dan itu benar-benar kita rasakan sekarang, kehidupan kita sangat enak dan sebagainya. Mungkin juga diawali dari sedekah yang kita istiqomah setiap Jumat itu. Jadi ada yang sedekah insidentil, ada minta sumbangan masjid dan sebagainya, itu kita tetap kita berkontribusi, CSR secara hukum juga kita LBH ada. Tapi yang sudah rutin, yang istiqomah itu kalau bisa jangan dilupakan. Yang insiden itu tetap jalan, yang tetap istiqomah itu tetap harus kita jadwalkan, dan itu saya kira akan sangat berperan di dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, dapat ilmu lagi pemirsa, bahwasanya keistiqomahan itu penting dalam bersedekah. Walaupun kita nanti ada sedekah yang lain, tapi ada satu keistiqomahan yang harus kita telateni, itu menurut Pak Yogi ya. Sedekah yang tadi Pak Yogi jelaskan, setiap Jumatnya itu ngasih makanan di 5 bungkus atau berapapun. Yang penting setiap Jumat itu mengeluarkan apapun kondisinya, walaupun kita tidak punya apa gitu ya, tapi istiqomah sedekah yang emang paten sudah setiap hari Jumat itu harus dilaksanakan. Di samping itu ada sedekah-sedekah lain juga, itu merupakan keinginan kita, mungkin pengen sedekah, tapi yang istiqomahnya itu harus benar-benar dijaga dan jangan sampai putus. Itu menurut Pak Yogi dan juga keluarganya Pak Yogi. Itu ya Pak ya. Siap. Itu melatih ikhlas juga, ya, Mas. Apa? Melatih ikhlas juga. Nah, itu dia, melatih ikhlas juga. Ini kan berarti ada tantangannya. Kalau bisa kita nggak punya apa-apa kan, berarti mengeluarkannya itu ikhlas nggak nih kalau misalnya kondisi uangnya mepet. Nah, itu perlu dilatih juga ya Pak ya, kalau misalnya seperti itu. Benar. Jadi Terima kita kasih, kan Pak, atas waktunya, ditantang berpikir kan. Gimana Pak? Kita ditantang berpikir, ini ada uang enggak besok hari Jumat, bagaimana caranya hari ini harus ada uang 500.000 atau 1 juta buat sedekah besok. Itu kan jadi kita berpikir, otak jadi pecah dalam arti ide-ide muncul bagaimana. Itu efeknya banyak. Jadi emang harus istiqomah, itu penting menurut saya. Jangan terbebani ya, yang penting ya Pak. Ya, jangan terbebani juga. Itu dijalin tapi terbebani. Wah, itu namanya nggak ikhlas lagi. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga atas sharing ilmunya. Dan pastinya secara tidak sadar ya Pak, jangan udah bersedekah juga, sedekah ilmu buat teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang disampaikan hampir 1 jam ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kebaikan dari ilmu tersebut balik lagi ke Pak Yogi. Semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang. Tentunya di podcast Ngopi Seni Malah Fikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus sehat. Amin. Amin. Atur suwun, Pak nggih.